Di dunia yang serba cepat dan penuh dengan informasi ini, terkadang sulit untuk membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi. Apakah pernah terpikir oleh kalian berapa kali dalam sehari kita bisa terpapar oleh kebohongan? Mari kita mulai. Untuk menjadi lebih tajam dan terampil dalam membaca situasi serta orang-orang di sekitar kita, yang pertama, tetap waspada terhadap situasi dan pernyataan yang tidak konsisten. Seorang ahli dalam studi ekspresi wajah dan Dr. Paul Ekman telah menunjukkan bahwa kebohongan seringkali tersembunyi dalam detail yang tidak konsisten atau terlalu indah untuk dianggap nyata. Ini adalah tanda pertanyaan yang harus kita perhatikan. Misalnya, kalian bertemu seorang teman yang bercerita tentang pengalaman liburannya yang fantastis di tempat yang kalian belum pernah dengar sebelumnya. Namun ada beberapa hal yang tidak sesuai, seperti dia menyebut berenang dengan lumba-lumba di danau, padahal kalian tahu itu tidak mungkin. Ini adalah saat yang tepat untuk bertindak dengan menanyakan lebih detail tentang pengalaman tersebut. Cara terbaik untuk menguji kebenaran cerita adalah dengan bertanya secara spesifik. Tanyakan, "Oh, itu menarik. Bisa ceritakan lebih detail tentang berenang dengan lumba-lumba itu?" Cara mereka menjawab akan memberikan banyak petunjuk. Apakah mereka tampak gugup menghindari kontak mata, atau mungkin ceritanya mulai berubah? Ini semua adalah indikasi bahwa mungkin ada yang tidak beres. Ingat, konsistensi adalah kunci. Setiap ketidaksesuaian, sekecil apapun, bisa jadi merupakan tanda bahwa ada yang tidak benar. Jadi jangan ragu untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Yang kedua, kita pahami bahasa tubuh. Mengenali kebohongan tidak hanya tentang apa yang didengar, tapi juga apa yang dilihat. Dr. Lillian Glass, seorang ahli komunikasi nonverbal, mengatakan bahwa bahasa tubuh seringkali memberitahu kita lebih banyak daripada kata-kata. Perhatikan ini, saat seseorang mengatakan mereka senang dengan keputusan yang diambil, tapi ekspresi wajah mereka tegang, atau mereka seringkali menghindari kontak mata, ini bisa jadi tanda bahwa mereka tidak sepenuhnya jujur atau bahkan mungkin sedang berbohong. Contoh lain, perhatikan gerakan tangan. Seseorang yang harus-menerus menyentuh wajah atau menutupi mulutnya saat berbicara mungkin sedang berusaha menyembunyikan sesuatu, tapi ingat, tidak semua gerakan ini menandakan kebohongan. Tapi jika dikombinasikan dengan tanda-tanda lain, ini bisa menjadi petunjuk yang berharga. Mempelajari dan memahami bahasa tubuh membutuhkan latihan, tapi semakin kamu memperhatikan, semakin mudah bagi kamu untuk menangkap isyarat-isyarat halus ini. Jadi mulai sekarang, saat berbicara dengan seseorang, cobalah lebih perhatikan tidak hanya apa yang mereka katakan, tapi bagaimana mereka mengatakannya. Yang ketiga, yaitu perhatikan detail. Kita seringkali terlena dengan cerita yang menarik sehingga melewatkan rincian kecil yang penting. Dr. David Matsumono, seorang ahli komunikasi, menekankan bahwa dalam mendeteksi kebohongan, detail-detail ini sangat krusial. Misalnya seseorang mencerminkan tentang proyek besar yang baru saja mereka selesaikan. Saat kamu bertanya tentang detail-detail spesifik, seperti bagaimana kamu mengatasi tentang X dalam proyek itu, dan perhatikan jawaban mereka, orang yang berbohong mungkin akan mengalihkan pembicaraan atau memberikan jawaban yang umum dan tidak jelas. Orang yang jujur biasanya dapat memberikan yang konkret dan konsisten tanpa kesulitan. Sebaliknya, orang yang berbohong seringkali merasa kesulitan menjaga kekonsistenan dalam ceritanya dan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk merespon, karena mereka perlu menciptakan detail tersebut. Jadi, jika kamu mendapati bahwa seseorang tampaknya menghindari pertanyaan spesifik atau selalu memberikan jawaban yang ngawur, ini bisa jadi merupakan tanda peringatan. Kejelian dalam memperhatikan dan mengevaluasi jawaban bisa membantu kamu mengungkap kebenaran di balik kata-kata mereka. Kawan, seringkali kita mengetahui kebenaran bukan hanya dari apa yang dikatakan orang, tapi dari apa yang kita rasakan tentang mereka. Dan pelajarilah untuk mempercayai rasa itu dan jangan takut bertindak apa yang dirasa hatimu. Ingat, keterampilan mendeteksi kebohongan adalah seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat.
Jadi mulai sekarang latihlah kemampuan ini dengan menerapkan apa yang telah kita bahas. Juga ingat tujuan kita bukan hanya untuk mengidentifikasi kebohongan, tetapi untuk memahami dan merespon dengan cara yang memperkuat integritas dan kejujuran dalam hubungan kita. Terima kasih.